Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah wa ta'ala ta'ala wal intifada wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiga wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ashab, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam pertama ini, malam 1 Ramadan, alhamdulillah kita telah melaksanakan tarawih bagi yang melaksanakannya. Dan insya Allah di bulan ini selain kita pengajian kita Syarah Hikam ini atau Misbahul Dhulam Syarh Nahjil Atam fi Tabibil Hikam, insyaallah kita juga akan mengaji kitab Syarah Al-Jani-Dani, yaitu syarah atau komentarnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah atas kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disusun oleh Syekh As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah ta'ala. Dan itu siang insyaallah ya. Kita sampai pada masih di bab fi dzikri khafaya Allah fihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kita, ada semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua ikhwan ashab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka semua, dan semoga yang punya hajat selalu dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya wa al-niyatu salih wa al-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ali bin Sabil Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjil Atam fi Tabyibil Hikam, babu fi dzikri khafaya Allah fihi, babu fi dzikri khafaya Allah fihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad, ila an qala inna ma yu'limu kalmanu li adami fahmika anillahi fihi. Innama angin pastine yu'limuka iku gawe piloro ing sira apa almanu larangan atau pencegahan, li adami fahmika krana ora pahame sira anillahi saking atau tentang Allah fihi ing dalam alman. Ya, jadi dalam hikmah pertama ini itu masih membahas tentang perbandingan antara pemberian Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya tidak memberinya Allah Subhanahu wa taala, atau katakanlah alman, yaitu larangan, gitu ya, pencegahan dari Allah taala. Maka dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala ingin menegaskan bahwasanya seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian doa tersebut itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana sikapnya? Nah, dalam hikmah ini, ketika tidak dikabulkannya sebuah doa atau keinginan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menerimanya, bahkan dia itu merasa sakit, merasa sedih, maka itu menunjukkan bahwa dia itu tidak paham tentang Allah Ta'ala, tidak ngerti, tidak kenal tentang Allah Ta'ala, tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena apa? Karena ketika seseorang itu kenal
kenal, akrab, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan apapun, baik itu senang atau sedih, baik itu kaya atau miskin, baik itu bahagia atau sengsara, itu sama aja. Itu sama saja. Kenapa? Ya karena dia melihat siapa yang berbuat di balik itu semua. Yang memberi ya pasti Allah Ta'ala. Yang mencegah ya pasti Allah Ta'ala. Ya kan? Nah sehingga baik itu pencegahan atau pemberian itu mutlak semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu merasa sakit, merasa kecewa, apalagi dia itu sampai pada batas keputusasaan, itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam beberapa komentar yang ditulis oleh para syurah, yang diantaranya adalah Imam Ibnu Ajibah rahimahullah taala dalam kitabnya Iqadul Himam, beliau mengatakan al-fahmu adillah yaqtadi wujud al-ma'rifati bihi. Kau non berucap memahami tentang Allah Ta'ala itu menuntut adanya perkenalan dengan Allah Ta'ala. Wala takunul ma'rifatu kamilatan hatta yakuna sahibuha ya'rifuhu fil jalali wal jamal wal man'i wal ata wal qabdi wal basd. Dan kemakrifatan itu tidak akan sempurna sampai pemiliknya atau orangnya itu mengenal Allah dalam dua sifat yang berlawanan, menghidupkan, mematikan, ya kan? Keagungan, keindahan, larangan, pemberian, pengekangan, pelepasan, itu kan? Memberikan kebahagiaan, memberikan kesedihan, gitu. Nah sehingga orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, yang mereka itu tidak akan merasa sedih sedikit pun. Mereka tidak akan merasa sedih, mereka tidak akan merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasa dikucilkan, dianaktirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena apa ya? Karena tadi bahwa semua yang dialami oleh manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, berbeda dengan golongan yang tertentu yang diantaranya adalah mungkin kita ini masuk di sini, yaitu kategori orang-orang yang awam, di mana orang yang awam itu adalah orang yang menghambakan diri sendiri, menghambakan dirinya sendiri. Maksudnya mereka hanya akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Mereka akan hanya mendekatkan diri ke Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dia lihat itu hanyalah sifat jamal, sifat keindahan. Maksudnya dia itu akan kembali ke Allah Ta'ala ketika dia itu selalu diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, ya. Misalnya yang pengen kawin, ya, dikawinkan oleh Allah Ta'ala. Yang pengen jadi orang yang kaya, dikayakan oleh Allah Ta'ala. Yang pengen menjadi ulama, dijadikan ulama oleh Allah Ta'ala. Yang pengen mendapatkan popularitas yang tinggi, dikasih popularitas. Yang pengen jabatan, dikasih jabatan, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu selalu berdoa untuk menikah, nggak dikasih juga jodohnya, jadi orang yang kaya, belum kunjung datang kekayaannya, kemudian pengen jadi pejabat, nggak jadi meskipun nyalon gagal terus, ya kan? Dan dia kecewa ke Allah Ta'ala, ya wajar. Karena apa? Karena orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang awam, dan itu ya seperti kita, gitu kan? Sehingga karena kita ini bertujuan untuk bisa mengenal, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu kita harus bertafakur,
introspeksi mengenai apa yang terjadi pada diri kita. Ketika kita diberikan kesedihan oleh Allah Ta'ala, oh berarti Allah Ta'ala ini sedang menguji ya. Ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, kesehatan dan lain sebagainya, sama itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam dua hal tadi yang berlawanan, tadi yang diberi oleh Allah Ta'ala ya, kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, kesedihan dan seterusnya, kalau memang seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu sifat yang tertanam ke dalam dirinya, yaitu apa? At-taslim wa ridho. At-taslim pasrah ya, ridho rela terhadap apa yang Allah jalankan dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, sehingga Syekh Ibrahim Al-Khawas, salah seorang ulama sufi yang terkenal di masanya, itu satu masa, satu zaman dengan Syekh, kalau nggak salah Syekh Junaid Al-Baghdadi, Ma'ruf Al-Karhi dan seterusnya. Beliau pernah mengatakan bahwa la yasihhu lil faqru lil faqiri hatta takuna fihi khaslatan ihdahuma athiqatu billah wal ukhra asyukru lillah. Kan ya guys, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas, kefakiran bagi seorang yang fakir. Jadi fakir itu bukan versi fikih. Karena kalau versi fikih itu fakir artinya adalah orang yang tidak memiliki penghasilan, atau orang yang memiliki penghasilan tetapi hanya penghasilannya itu tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya. Itu fakir kalau versi fikih. Tapi kalau fakir versi tasawuf, artinya adalah fakir itu artinya adalah orang yang sangat membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala, sangat membutuhkan cinta Allah Ta'ala, orang yang sangat merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang yang fakir ini lebih dominan kepada para sairin, para salikin, para muridin, yaitu orang-orang yang sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas, sifat fakir ya, itu tidak layak dimiliki oleh seseorang. Maksudnya sifat atau merasa bahwa dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak layak dimiliki, kecuali ketika dia itu memiliki dua hal. Yang pertama, athiqatu billah, dia hanya pasrah kepada Allah. Athiqatu billah, thiqah itu percaya. Wa taqwa yathiqu thiqatan, menguatkan. Maksudnya dia hanya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sun. Wal ukhra asyukurillah, yang kedua itu adalah syukur kepada Allah. Jadi yang pertama adalah hanya berpasrah kepada hanya bersandar kepada Allah. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Ini kata beliau. Jadi jangan sampai kita itu mengaku sebagai para murid dalam thariqah. Kita mengaku sebagai seorang salih, seorang sair yang sedang berproses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu tidak memiliki dua hal ini. Yang pertama adalah tadi bersandar diri kepada Allah secara totalitas. Yang kedua adalah syukur kepada Allah. Tuh. Sehingga sebagian ulama pernah ditanya, sebagian ulama pernah ditanya, zuhud itu seperti apa sih? Zuhud itu kan definisinya meninggalkan dunia dan mengejar akhirat untuk mengejar akhirat.
Zuhud itu apa? Pernah ada seseorang yang bertanya kepada orang lain, pada orang yang di sekitarnya. Kata dia apa? Idza wajadna syakarna, kalau kami punya, ya kami bersyukur. Ya. Wa idza faqadna sabarna, ketika kami enggak punya, ya udah kami sabar. Ya. Oke. Ada sambungannya nih. Nah, yang nanya ini justru mengatakan atau mengomentari jawaban dari ucapan tadi, bahwasanya hadhihi halatul kilab indana bibalagh. Ini adalah kondisi dari anjing-anjing kami. Ini adalah kondisi dari binatang-binatang kami. Jadi binatang kami itu kalau misalnya ayam lah, kerbau, kambing, sapi. Kalau hewan-hewan ini mendapatkan makanan, ya syukur pasti kan. Syukur pada Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka nggak menemukan makanan, apa yang mereka lakukan? Ya sabar, gitu kan. Nah, kondisi seseorang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, kemudian dia bersyukur, dan ketika dia itu diberi kemiskinan, kefakiran oleh Allah Ta'ala itu, dia bersabar. Yang nggak ada bedanya antara kondisi orang tersebut dengan hewan-hewan tadi yang disebutkan. Ya otomatis orang yang ditanya katakanlah ini ya, tertarik. Nah, terus apa definisi atau pengertian dari zuhud itu apa? Nah, katanya orang yang bertanya tadi mengatakan idza faqadna syakarna wa idza wajadna atharna fahada huwal fahmu anillah haitsu syakara hina faqdi. Ketika kami nggak punya apa-apa, justru kita bersyukur. Ya, misal kita uang nggak punya nih, uang nggak punya, kita nggak punya, istri nggak punya, kalau masih jomblo mah syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku meskipun saya ini tidak memiliki banyak harta, tetapi kenikmatan-kenikmatan yang lain itu masih banyak. Kenikmatan sehat, kenikmatan taat, kenikmatan Islam, kenikmatan ngaji. Ya, gitu. Bersyukur. Kalau nggak ada justru bersyukur. Tapi ketika ada, kaidah wajadna atharna. Tapi kalau kami punya harta, ya, atharna, kami lebih mendahulukan orang lain atas daripada diri kita. Punya uang 1 M misalnya, itu langsung dikasih aja, misal buat masjid, buat pesantren, buat madrasah, gitu. Yang pada intinya harta itu ya manfaatnya kembali ke dia sendiri, meskipun tidak secara langsung, meskipun bisa jadi didapatkannya itu di akhirat. Dan inilah kata Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, inilah merupakan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika seseorang itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersyukur. Dan ketika dia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Gitu ya. Oke. Ya memang susah kalau ini mah. Karena orang-orang yang seperti itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang sempurna, orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga antara dua hal ini ya bisa memposisikan dirinya, ya. Tidak, di dalam hatinya itu tidak ada rasa kecewa kepada Allah, tidak ada mengeluh kepada Allah, tidak punya rasa berat hati kepada Allah Ta'ala atas semua yang Allah Ta'ala perlakukan kepada dirinya, gitu ya. Itu untuk hikmah yang pertama. Tuh, hikmah yang kedua. Rubbama fataha laka bab ta'ah wa ma fataha laka bab al-hukm. Wa rubbama qada 'alaika bidhanbi fa kana sababan fil usul. Rubbama seringkali fataha buka lagi sapa Allah laka kedue sira bab taati ing pintu ketaatan.
Wa ma fatahalan orang buka sapa Allah laka kedue sira babal qabul ing pintu penerimaan. Wa rubbama lan seringkali qada nentuaken sapa Allah alaika ing atase sira bidambi kelawan dosa fakana mangko ana apa zam iku sababan iku sebab fil usuli ing dalam usul. Kemudian selanjutnya rubbama fatahala kabab ta'ah, kita kepada pembahasan yang lain yang mendekati hikmah yang sebelumnya, di mana seringkali, yang artinya seringkali Allah Ta'ala itu membukakan, memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan, tapi Allah Ta'ala itu tidak membukakan pintu penerimaan amal-amal tersebut. Seringkali Allah Ta'ala itu menjadikan seseorang itu semangat dalam beribadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, berzikirnya rajin, dan seterusnya. Tetapi dia itu tidak mendapatkan apapun dari ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Sehingga apa permasalahannya sebenarnya orang yang seperti ini? Tentu orang yang seperti ini adalah orang yang bermasalah, ibadah banyak tetapi buah dari ibadah itu tidak dia dapatkan, rasakan, betul kan? Yaitu dia tidak merasakan bagaimana indahnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bertemu dengan orang lain, dia juga merasakan kegalauan gitulah. Ketika bertemu dengan selain Allah Ta'ala, dia merasakan kegalauan gitu. Sehingga orang yang seperti ini sebenarnya dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang dia sandarkan? Dia bersandar kepada apa? Dia ternyata bersandar kepada amal-amalnya, merasa bahwa dirinya ahli ibadah, tukang sholat sunnah, sholat tahajud, tukang puasa Senin Kemis, puasa Daud, tukang baca Quran sehari semalam bisa khatam 1 kali, gitu kan? Atau tukang zikirnya itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu kali, tetapi dia tidak merasakan apapun, sehingga dia mungkin dalam hatinya itu merasa hebat. Lihat nih gampangnya ketika bertemu dengan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Lihat nih, saya adalah orang yang ahli ibadah. Lihat nih, saya adalah orang yang ahli ilmu. Lihat nih, saya ini adalah orang yang tukang puasa, tukang tahajud dan seterusnya. Nah gitu. Sehingga babul qabul, pintu penerimaan, pintu diterimanya amal itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan mudah untuk usul, untuk mencapai kedekatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana dia bisa usul ke Allah Ta'ala sementara di dalam hatinya itu masih banyak penyakit, dalam hatinya masih tadi merasa dirinya lebih hebat, di situ ada ujub, di dalam hatinya ada kibir, sombong, kan, ada takabur. Sehingga orang yang seperti ini ya tidak akan bisa untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala sendiri yang menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Itu ya. Nah sehingga kita sebagai orang awam ya tentunya kita harus melatih diri kita ya, meskipun kita ini amal tidak banyak, ibadah tidak banyak, sholat malas-malasan, ngaji malas-malasan, menuntut ilmu malas-malasan. Ya setidaknya di dalam hati kita itu mindset atau tujuan itu harus digeser sedikit demi sedikit.
Ya karena kalau enggak, ya nanti selamanya kita akan merasakan seperti itu. Merasa banyak ibadah, kemudian buah dari ibadah itu tidak kita rasakan. Itu ya. Maka dalam untuk selanjutnya ya, warubbama qada 'alaika dzamba. Warubbama qada 'alaika bidzambi. Yang ini orang baik. Warubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Tetapi sebaliknya, seringkali Allah Ta'ala itu sudah menentukan kepada kita atas sebuah dosa. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan kita sebagai seorang pendosa. Tapi ternyata dosa itu fakana sababan fil usul. Maka dosa itu bisa menjadi sebab usulnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Taat yang dibarengi dengan kesombongan, ya, ibadah yang dibarengi dengan penyakit hati, kibir, sombong, pamer, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya nomor satu dan lain sebagainya. Ya, ibadah yang seperti ini ya, ini adalah pengajian yang pertama sekaligus menyambung ya pengajian kemarin, karena kurang lebih selama 3 minggu itu vakum itu karena ada kebutuhan mendesak, dan mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita itu bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara orang yang ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang maling, itu jangan dikira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hina. Kenapa? Ya karena memang kita tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nggak tahu. Bisa jadi mereka itu ketika melakukan sebuah kemaksiatan, katakanlah PSK yang seperti itu. Apakah kita tahu perasaan mereka ketika mereka sudah berbuat maksiat? Mereka tetap merasa diri mereka adalah orang yang hina. Mereka adalah bukan ahli ibadah, dan mereka pantas merasa diri pantas untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau kita yang habis sholat dari masjid, habis sholat jamaah gitu kan, ngelihat ngelihat orang yang di luar masjid, orang mabok, orang yang tukang judi, tukang zina, kira-kira pandangan kita kepada mereka itu seperti apa? Gitu. Biasanya nih, kalau kita ini akan menganggap mereka adalah orang-orang yang hina. Ini ahli maksiat, pasti neraka itu bakal dipenuhi oleh orang-orang yang seperti ini. Padahal dia baru sholat, gitu kan? Padahal dia baru sholat. Nah, makanya ada apa gini? Ada apa? Orang yang ahli ibadah tetapi hatinya buruk, dan sebaliknya orang yang ahli maksiat tetapi hatinya baik. Ya tadi dia merasa hina itu sudah baik, ya kan? Tapi kalau orang yang tadi, orang yang ahli ibadah, ahli sholat, emang dia merasa bahwa ibadah-ibadah yang telah dia laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu, ya kan? Kenapa belum tentu? Ya buktinya setelah dia melaksanakan ibadah, dia apa yang dia rasakan? Apa yang dia dapatkan? Paling bangga gitu kan, saya sudah sholat tarawih 20 rakaat. Itu sementara orang yang tarawihnya 8 rakaat itu gak diterima oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu.
ya kan? Bisa jadi ini kita di kalangan orang awam ini. Ya, intisarinya bukan berarti ketika seseorang itu melakukan bukan berarti kita memotivasi saudara-saudara kita untuk bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksudnya. Tetapi apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu ketaatan, baik itu ibadah, itu harus tanamkan ke dalam diri kita bahwa belum tentu ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak merasakan bahwa kita ini berhak untuk dijadikan sebagai orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi orang-orang yang ahli maksiat, tapi di dalam dirinya itu merasa dirinya hina, merasa dirinya orang yang ahli neraka, yang berhak untuk disiksa, ya kan? Itu justru lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Ya, makanya banyak dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwasanya dosa itu dapat memasukkan seseorang kepada surga. Ini dalam sebuah hadis, rubba dzambin adkhala sahibatul jannah. Kata Rasulullah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, seringkali dosa itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Heran kan para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa kaifa dzalik? Ya Rasulullah, kok bisa? Bagaimana bisa? Dosa bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Gitu. Kata Rasulullah, qala la yazal ta'iban minhu. Ya setelah dia berbuat dosa, ya dia menanamkan taubat ke dalam hatinya. Terus khaifan min rabbih hatta yamut. Dan dia menanamkan ke dalam dirinya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal. Ya, fayudkhilul jannah, maka hal inilah yang dapat memasukkan dia ke dalam surga. Maka pada bagian akhir dari hikmah yang kedua ini, ya, wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Dan seringkali Allah taala itu mentakdirkan sebuah dosa. Ternyata dari dosa ini menjadi penyebab usulnya, sampainya, dekatnya, cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan sebagai orang-orang yang bersih hatinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ini, setengah jam lewat kan? Ini adalah pengajian yang pertama sekaligus menyambung ya pengajian kemarin, karena kurang lebih selama 3 minggu itu vakum itu karena ada kebutuhan mendesak. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita itu bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi